Soal yang pertama, 5 faktor yang menimbulkan resiko SDM yang mempengaruhi kinerja karyawan dan memberikan contoh dalam organisasi yang berbeda. Nah, resiko SDM ini berpotensi ketidakpastian atau kerugian yang muncul dari pengelolaan tenaga kerja yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Berikut 5 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama itu ada faktor ketidakpastian kompetensi, yang mana faktor ini terjadi ketika keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki karyawan tidak sebanding dengan tuntutan beban kerja atau teknologi terbaru. Contoh dalam organisasi bisnis dalam perusahaan teknologi, yang mana seorang pengembang perangkat lunak yang tidak menguasai bahasa pemrograman terbaru, misalnya integrated coding. Akibatnya, kecepatan produksi produk melambat dan daya saing perusahaan menurun. Yang selanjutnya pada organisasi publik di Dinas Kependudukan, yang mana pegawai senior yang gagap teknologi atau gaptek saat sistem pelayanan beralih ke digital penuh. Hal ini menyebabkan antrian panjang dan penurunan kualitas layanan publik. Yang kedua, tingkat perputaran karyawan yang tinggi. Kehilangan karyawan kunci secara mendadak menciptakan lubang operasional dan biaya rekrutmen yang besar, yang secara langsung mengganggu stabilitas kinerja. Contoh di organisasi bisnis dalam startup atau agensi kreatif yang mana desainer grafis utama mengundurkan diri saat proyek kampanye besar sedang berjalan. Perusahaan kehilangan momentum dan klien merasa kecewa dengan perubahan kualitas visual. Yang kedua, contoh pada organisasi publik di puskesmas atau rumah sakit umum, yang mana keluarnya dokter spesialis atau perawat senior secara serempak ke sektor swasta. Ini mengakibatkan fasilitas kesehatan publik kekurangan tenaga ahli dan pelayanan medis menjadi tidak optimal. Faktor yang ketiga yaitu masalah kesehatan dan keselamatan kerja, yang mana resiko ini mencakup kelelahan fisik maupun mental yang menurunkan produktivitas dan meningkatkan angka absensi. Contoh pada organisasi bisnis di pabrik manufaktur, yang mana lingkungan kerja yang bising dan panas tanpa perlindungan yang memadai. Karyawan sering jatuh sakit atau mengalami kecelakaan kerja yang menghentikan lini produksi. Contoh pada organisasi publik di kepolisian atau pemadam kebakaran, yang mana tenaga kerja tinggi dan jam kerja yang tidak menentu tanpa dukungan konseling mental. Hal ini menyebabkan stres berat yang membuat personel tidak sigap dalam merespon situasi darurat. Faktor yang keempat yaitu ketidakefektifan budaya dan etika bekerja, yang mana budaya kerja yang toksik atau rendahnya integritas dapat menurunkan motivasi serta memicu tindakan yang merugikan organisasi. Contoh di organisasi bisnis pada sektor perbankan yang mana budaya persaingan internal yang tidak sehat demi mengejar target bonus. Karyawan mungkin melakukan manipulasi data nasabah yang akhirnya merusak reputasi bank. Yang kedua, organisasi publik di lembaga pemerintahan yang mana birokrasi yang lambat dan permisif terhadap pungutan liar. Nah, hal ini membuat karyawan yang jujur menjadi demotivasi dan kinerja institusi dinilai buruk oleh masyarakat. Nah, faktor yang terakhir yaitu ketidakjelasan suksesi dan perencanaan karir, yang mana tanpa jalur karir yang jelas, karyawan merasa tidak memiliki masa depan di organisasi, sehingga mereka bekerja ala kadarnya tanpa ambisi untuk berprestasi. Contoh pada organisasi bisnis di firma hukum, yang mana rekan junior yang merasa tidak ada peluang untuk menjadi partner karena sistem promosi yang tertutup. Mereka akhirnya bekerja tanpa loyalitas dan hanya menunggu tawaran dari firma lain. Nah, contoh pada organisasi publik di kementerian, yang mana sistem promosi yang lebih didasarkan pada senioritas daripada prestasi, pegawai muda yang kompeten merasa terhambat, sehingga inovasi dan pelayanan publik berhenti begitu saja. Soal yang kedua yaitu kemungkinan-kemungkinan alternatif dalam mengatasi dengan mengemukakan berbagai teori yang mendukung
kemungkinan alternatif tersebut. Nah, untuk mengatasi resiko SDM yang telah dipaparkan sebelumnya, organisasi dapat menerapkan berbagai strategi alternatif yang berlandaskan pada teori manajemen modern. Yang pertama itu ada pengembangan kompetensi melalui continuous learning. Masalah yang muncul yaitu ketidaksesuaian kompetensi. Nah, solusi alternatifnya mengimplementasikan program reskilling atau upscaling yang terstruktur serta menciptakan ekosistem pembelajaran mandiri. Teori yang mendukung pada kemungkinan ini yaitu teori Human Capital Theory dari George Becker. Teori ini memandang bahwa investasi dalam pendidikan dan pelatihan adalah investasi modal yang meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan meningkatkan stok pengetahuan karyawan, nilai ekonomi dan kinerja organisasi akan meningkat secara otomatis. Yang kedua ada strategi retensi melalui keseimbangan motivasi. Masalah yang muncul yaitu tingkat perputaran karyawan yang tinggi. Solusi alternatifnya memperbaiki sistem kompensasi non-finansial seperti pengakuan kerja, fleksibilitas, dan lingkungan kerja yang mendukung. Teori yang mendukung yaitu two-factor theory dari Frederick Herzberg, yang mana teori ini membedakan antara faktor higiene atau gaji kebijakan yang mencegah ketidakpuasan dan motivator atau prestasi tanggung jawab yang mendorong kepuasan kerja. Untuk menekan turnover, organisasi tidak cukup hanya memberi gaji tinggi, tapi harus memberikan faktor motivator. Yang ketiga, penguatan kesejahteraan di K3 mental. Masalah yang muncul yaitu masalah kesehatan dan keselamatan kerja dan juga burnout. Solusi alternatifnya penerapan program Employee Assistance Programs dan audit beban kerja secara berkala untuk memastikan keseimbangan kehidupan kerja. Teori yang mendukung yaitu Job Demand Resources Model yang diungkapkan dari Becker dan Demirauti, yang mana teori ini menyatakan bahwa kinerja adalah hasil keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia. Jika tuntutan terlalu tinggi tanpa dukungan fisik atau psikologis, maka akan terjadi strain atau stres kerja. Selanjutnya yaitu transformasi budaya dan kepemimpinan etis. Masalah yang muncul yaitu budaya kerja toksik dan masalah etika. Solusi alternatifnya internalisasi nilai-nilai organisasi secara top-down dan penerapan sistem whistleblowing yang aman tanpa intimidasi. Teori yang mendukung pada kemungkinan ini yaitu social learning theory dari Albert Bandura, yang mana karyawan belajar berperilaku dengan mengamati model atau pemimpin mereka. Jika pemimpin menunjukkan integritas dan etika, karyawan cenderung meniru perilaku tersebut. Selanjutnya, manajemen bakat dan sistem meritokrasi. Masalah yang muncul ketidakjelasan suksesi dan karir. Alternatif solusinya membangun talent pool dan jalur karir yang transparan berdasarkan kompetensi bukan sekedar masa kerja. Teori yang mendukung yaitu ekspektasi teori dari Viktor Fromm, yang mana teori ini menjelaskan bahwa motivasi seseorang bergantung pada harapan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja dan kinerja akan membuahkan imbalan. Jika hubungan ini tidak jelas, motivasinya akan hilang. Nah, secara teoritis, kunci utama mengatasi resiko SDM ini beralih dari manajemen yang bersifat reaktif atau memperbaiki saat ada masalah, menjadi proaktif atau membangun sistem yang mencegah masalah. Nah, organisasi bisnis biasanya lebih lincah dalam mengadopsi teori motivator, sedangkan organisasi publik sangat terbantu atau penguatan aspek human capital untuk menjaga keberlanjutan layanannya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu mengemukakan resiko manajemen SDM yang terjadi di Bank Riau Kepri Syariah dan apa solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi atau memperkecil resiko tersebut. Berikan contoh dan serta teori yang mendukung.
Nah, sebagai bank pembangunan daerah yang telah bertransformasi menjadi sistem syariah penuh, PT BRK Syariah ini menghadapi tantangan unik, yang mana risiko SDM di sini tidak hanya bersifat administrasi, tetapi juga menyangkut aspek ideologis dan kepercayaan masyarakat. Nah, yang pertama itu resiko kesenjangan kompetensi syariah. Nah, resikonya banyak SDM di Bank Rio Kepri Syariah ini berasal dari sistem bank konvensional sebelum konversi. Resiko muncul jika pegawai tidak sepenuhnya memahami akad-akad syariah atau gagal menjelaskan eh, perbedaan produk syariah kepada nasabah secara mendalam. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan operasional. Contohnya yaitu seperti karyawan bank syariah di bagian pembiayaan salah menerapkan akad murabah atau biasa disebut dengan akad jual beli. Namun memperlakukannya seperti pinjaman berbunga yang biasanya diterapkan di bank konvensional dalam administrasinya yang beresiko pada pembatalan pendapatan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, solusinya yaitu melakukan sertifikasi kompetensi syariah berkala dan program monitoring intensif mengenai fikih muamalah. Teori yang mendukung pada risiko ini yaitu teori human capital yang dikatakan oleh Gary Becker, yang mana teori ini menekankan bahwa investasi dalam pelatihan khusus syariah akan meningkatkan nilai ekonomi pegawai. Semakin spesifik keahlian syariah yang dimiliki, semakin kecil resiko kesalahan operasional yang dapat merugikan bank secara reputasi dan finansial. Yang kedua ada resiko retensi bakat spesialis, yang mana setelah pegawai mendapatkan pelatihan dan sertifikasi syariah yang mumpuni, mereka menjadi target buruan atau hit hunting oleh Bank Syariah Nasional besar lainnya yang menawarkan kompensasi atau jenjang karir yang lebih menjanjikan. Contohnya seperti manajer resiko syariah yang sudah ahli di BRK Syariah pindah ke BSI karena struktur bonus yang lebih kompetitif meninggalkan kekosongan posisi krusial di daerah. Solusinya yaitu merancang total reward system yang tidak hanya kompetitif secara gaji, tetapi juga memberikan identitas kerja yang kuat sebagai pahlawan ekonomi daerah. Teori yang mendukung pada resiko ini yaitu teori equity yang dijelaskan oleh J. Stacy Adams, yang mana karyawan ini membandingkan rasio input atau usaha keahlian dan output mereka dengan rekan di industri yang sama. BRK Syariah harus memastikan bahwa keadilan eksternal terjaga agar talenta terbaik tidak merasa dihargai lebih rendah dibandingkan standar industri perbankan syariah nasional. Nah, resiko yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan budaya, yang mana transformasi dari bank konvensional ke syariah bukan sekedar ganti nama, tapi juga ganti etos kerja. Resiko muncul jika ada mentalitas lama yang masih bertahan, misalnya kurangnya keramahan atau birokrasi yang kaku yang bertentangan dengan prinsip ihsan atau keunggulan dalam perbankan syariah. Contohnya, karyawan di unit pelayanan tetap menggunakan pendekatan birokratis yang kaku kepada nasabah UMKM daerah. Padahal prinsip perbankan syariah mengedepankan kemitraan dan tolong-menolong atau ta'awun. Solusinya yaitu internalisasi nilai-nilai budaya syariah melalui pelatihan soft skill berbasis karakter dan kepemimpinan transformasional. Nah, teori yang mendukung pada risiko ini yaitu organisasi kultur teori, yang mana budaya organisasi adalah pola dasar yang dipelajari kelompok. Untuk mengatasi resiko ini, BRK Syariah harus mengubah asumsi dasar pegawai dari sekedar bekerja mencari profit menjadi bekerja sebagai ibadah. Resiko yang keempat adalah resiko integritas dan fraud internal, yang mana sebagai lembaga keuangan, resiko penyalahgunaan wewenang atau fraud selalu ada. Dalam konteks bank syariah, fraud memiliki
dampak ganda. Yang pertama itu kerugian finansial dan hilangnya berkah serta kepercayaan nasabah yang sangat sensitif terhadap isu syariah. Contohnya, pegawai di kantor cabang membantu melakukan manipulasi data untuk mencairkan pembiayaan fiktif demi kepentingan pribadi. Solusinya yaitu penguatan internal control system dan penerapan sistem wise labeling yang terintegrasi dengan teknologi AI untuk mendeteksi anomali perilaku transaksi pegawai. Teori yang mendukung pada risiko ini adalah fraud triangle theory dari Donald Cressey, yang mana risiko fraud terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Risiko solusi BRK Syariah harus fokus menutup kesempatan melalui pengawasan ketat dan menghilangkan pembenaran melalui penguatan doktrin moral syariah. Nah, strategi integratif untuk BRK Syariah. Untuk meminimalkan resiko-resiko yang telah saya sebutkan, BRK Syariah ini disarankan menerapkan model manajemen SDM strategis yang menghubungkan langsung kebijakan SDM dengan visi bank syariah. Yang pertama itu audit kompetensi syariah, yang mana memastikan setiap lini atau dari security hingga direksi memiliki level pemahaman syariah sesuai porsinya. Yang kedua, digitalisasi SDM menggunakan HARIS, Human Resource Informasi System, untuk memantau kinerja secara objektif guna menghindari subjektivitas dalam promosi jabatan. Nah, yang terakhir yaitu Local Wisdom Empowerment, yang mana memanfaatkan identitas Melayu yang kental di Riau dan Kepri sebagai perekat budaya kerja yang positif dan beretika. Baik, sekian penjelasan dan jawaban yang telah saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.